Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Gembala Menyapa Anda bagian yang ke-14. Kita masih berada di halaman dan sedang membahas benda suci yang kedua, yaitu bejana pembasuhan. Pokok doa kita yang ke-9, jangan berdusta. Dasarnya adalah kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, rema hari ini adalah yang pertama, kita harus berbicara secara jujur dan benar tentang semua orang. Kita dilarang memfitnah dan berdusta. Kalau kita melanggar hukum ke-9 ini, maka kita bukan lagi menjadi anak-anak Tuhan, tetapi menjadi anak-anak setan. Wow, mengerikan bukan? Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Orang Kristen yang suka berdusta, dia adalah anak-anak iblis, bukan anak-anak Tuhan. Nah, rema yang kedua, kita harus melindungi nama baik atau reputasi orang lain. Kita dilarang membuat pernyataan palsu dan memutarbalikkan fakta. Yang ketiga, kita dilarang menjadi saksi dusta di pengadilan demi keuntungan pribadi atau seseorang. Nah, untuk saat ini, maka kita dilarang menyebarkan berita palsu atau hoax di media sosial. Jadi mulai sekarang berhati-hatilah supaya tidak melanggar firman Tuhan. Yang kelima, ini yang sering kali kita lakukan dosa ini, yaitu tidak menepati janji. Tidak menepati janji sesuai dengan waktunya, itu disebut sebagai dosa. Oleh sebab itu, kita harus terus belajar menepati janji agar kita didapatinya memiliki integritas. Nah, ada keuntungan, ada kerugian kalau kita melakukan dan atau tidak melakukan hukum yang ke-9 ini. Keuntungannya apa kalau kita mentaati hukum yang ke-9 ini? Jika hukum ke-9 ini telah menjadi perilaku dalam kehidupan kekristenan kita, maka yang terjadi adalah ketentraman dan kedamaian di antara kita, di keluarga kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Kerugiannya adalah kalau kita suka berdusta, maka kita bisa kehilangan hak sebagai anak-anak Allah. Wow, ini sangat merugikan kita. Kenapa? Karena Alkitab tadi mengatakan kalau kita berdusta, maka kita berbuat seperti Bapa kita yang adalah bapa segala pendusta, yaitu iblis. Selain itu, jika kita sering
berdusta, tidak berkata jujur, menambahi dan atau mengurangi, maka yang terjadi adalah sering menimbulkan keributan. Sahabat gembala yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mari hari ini kita bertobat, berhenti dari menjadi pendusta. Kita akan menjadi orang yang berkata benar dan jujur. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berkomitmen untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang benar dari mulutku. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan. Mampukan juga aku untuk menepati setiap janji yang aku sudah buat, sehingga aku menjadi orang-orang yang memiliki integritas tinggi. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Sekarang berikan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu agar kami tidak menjadi pendusta. Ampuni kami kalau selama ini kami sering berdusta, sehingga kami tidak lagi dianggap sebagai anak-anak Tuhan, melainkan dianggap menjadi anak-anak iblis. Sehingga hidup kami tidak diberkati oleh Tuhan, karena kami sering berdusta terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Sekarang pulihkan keadaan kami dan berkatilah umat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat gembala yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kuatkan hatimu, tetap semangat, dan teruslah berusaha untuk hidup benar sesuai dengan firman Allah. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.